warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang modul 1 dengan tema industri jasa keuangan. Baik, sebelum memulai, Ibu akan menyampaikan materi tentang industri jasa keuangan. Yang pertama, apa itu industri jasa keuangan? Industri jasa keuangan adalah industri yang bergerak jasa-jasa yang berhubungan dengan keuangan. Baik, yang pertama adalah jenis industri jasa keuangan. Apa itu industri jasa keuangan? Yang pertama adalah jenis industri antara lain sebagai berikut. Industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan produksi jasa dan jasa. Menghasilkan produk dan jasa. Nah, karena kita berhubungan dengan perbankan, jadi kita itu yang kita fokuskan di sini adalah jasanya, produk jasanya. Apa itu? Nanti kita kupas lagi di bawahnya ya. Sekarang industri primer. Apa itu industri primer? Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi industri barang-barang produksi ya, yang hasil olahannya langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya apa? Ayo, apa? Sebutin ya. 1. Yang kedua, industri sekunder. Industri sekunder adalah industri yang mengolah bahan mentah, menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Nah, ini barang setengah jadi menjadi barang jadi. Apa? Oke, betul. Salah satunya adalah produksi barang motor, termasuk tidak setengah jadi menjadi barang jadi ya, boleh. Industri tersier adalah industri yang hasil produknya berupa layanan jasa perusahaan jasa, badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan tertentu kepada konsumen. Contohnya apa? Nah, salah satunya adalah kita jasa keuangan. Itu termasuk industri tersier ya. Baik, lanjut. Lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan ada 2. Lembaga keuangan bergerak di bidang perbankan, lembaga keuangan milik swasta dan milik asing. Jenis bank-banknya. 1. Bank sentral. Kalau perbankan berarti lembaga keuangan ya, Nak. Lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa keuangan. Yang kamu ketahui apa di jasa keuangan itu? Antara lain industri jasa keuangan, deposito, tabungan, ya kan? Terus kredit atau KPR, pinjaman, kayak gitu ya. Ada kredit usaha kecil, ada kredit pendidikan, ada kredit perumahan. Nah, itu lembaga keuangan yang menyelenggarakannya, itu produknya. Nah, lembaga keuangan di bidang perbankan di Indonesia itu salah satunya 1, bank sentral. Bank sentral itu apa? Bank yang mengawasi bank-bank yang ada di
Indonesia ya. Salah satunya bank di Indonesia banyak nggak? Banyak, baik milik swasta maupun milik umum atau milik pemerintah. Ada 3 lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 1, bank sentral. 2, bank umum. 3, bank rakyat atau perbankan rakyat. Bisa dibilang bank rakyat ini BPR, bank perkreditan rakyat ya, ibu tambahin. Nah, pemilik lembaga keuangan perbankan ada 4 pemiliknya. Ada milik pemerintah, bisa dibilang BUMN, milik swasta, bank swasta nasional, milik bank asing, dan bank milik campuran. Nah, ini lembaga keuangannya, dan ini adalah lembaga kepemilikannya. Lanjut, lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini lembaga keuangan bukan bank meliputi ada 6. 1 atau A, koperasi simpan pinjam. Boleh, koperasi itu ada 2 ya, ada simpan pinjam, ada koperasi konsumen yang bergerak di bidang kegiatan konsumen aja, jual beli saja, tidak mengadakan pinjaman. Kalau sudah berbentuk pinjaman berarti seperti bank dong Bu. Iya, dia menyimpan dan dia juga meminjam uang. Bank juga gitu kan, menabung sama dengan menyimpan terus menggunakan kembali, karena uang itu harus disirkulasi atau diputer, bahasa kita mah diputer. 2 atau B, perusahaan pegadaian. Nah, perusahaan gadai ini adalah lembaga keuangan non bank juga atau bukan bank yang mengatasi masalah tanpa masalah. Itu semboyan pegadaian yang ada di Indonesia ya, Perum Pegadaian. Kalau sekarang udah menjadi PT Pegadaian. C, pasar modal dan reksadana. Nah, ini lembaga keuangan non bank juga yang kegiatannya mengelola keuangan dengan bentuk investasi dalam bentuk reksadana. 3, D, perusahaan sewa guna. Apa ya sewa guna itu? Sewa guna itu adalah kita menyewa barang, lama kelamaan akan menjadi hak milik. Contohnya apa? Leasing. Leasing itu adalah perusahaan sewa guna yang kegiatannya memberikan kemudahan pada konsumen untuk memiliki suatu benda, tapi dia tidak mempunyai modal atau mempunyai uang. Nah, perusahaan sewa guna ini membelikan produk tersebut lalu dijual kembali. Sewa, setiap bulan dia bayar, lama-lama akan menjadi hak milik, menjadi sewa guna. Yang ketiga adalah perusahaan anjak piutang. Anjak piutang ini adalah memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan tentang cara peminjaman atau memperoleh dana bagi perusahaan-perusahaan kecil, mirip seperti pinjaman uang bisa. Dan perusahaan efek ini adalah pasar modal ya, pasar modal yang yang dikelola oleh sorry ya nak, kita mulai lagi ya. Jadi perusahaan efek ini perusahaan yang menjual efek. Efek itu apa? Saham. Pernah kamu mungkin penjual saham, bursa efek. Nah, itu adalah perusahaan efek yang menjual saham buat investor. Lanjut, sektor perasuransian. Nih, asuransi masuk nggak Bu kepada non perbankan? Masuk nak. Ini kita tambahkan 1 ya. Sebenarnya banyak dong perusahaan
lembaga keuangan non-bank banyak. Salah satunya ya tadi asuransi. Ibu tidak sebutin di sini ya. Sekarang kita masuk ke asuransi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Semoga kalian memahami ya. Baik, lanjut sektor asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberi pengganti kepada tertanggung pemegang polis karena kerugian. Contoh apa ya? Asuransi apa nih? Asuransi kendaraan bermotor. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya tertanggung. Ini asuransi jiwa, ya. Kesehatan bisa, Bu? Bisa, ya. Jadi jiwa dan kesehatan itu termasuk salah satu ada jasa asuransinya. Terus balik lagi kita ke slide berikutnya. Sebelum ya, lembaga jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi perasuransian ada asuransi umum, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi. Apa itu reasuransi? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi reasuransi itu adalah kegiatan suatu jasa keuangan yang mengatur kegiatan perasuransian. Bukan. Jadi nanti coba kita bahas lagi. Selanjutnya kita ke slide berikutnya dulu ya. Dana pensiun. Dana pensiun masuk nggak, Bu? Lembaga keuangan non-bank termasuk. Ya, termasuk. Terus apa aja itu? Nanti kita ke materi berikutnya. Nah, untuk sekarang Ibu cukupkan sampai lembaga sektor asuransi non-bank ya. Sebenarnya lembaga keuangan non-bank itu banyak sekali jasanya. Ya, kita sampai di sini. Selanjutnya minggu depan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.